Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal courtesy ya, atau CTSI di request oleh Kah Tan. Kita akan coba untuk lihat hari ini courtesy diperdagangkan di kisaran 2.900, terjadi kenaikan sekitar 6%. Lumayan, ini merupakan sebuah token di peringkat 178 di CMC. Courtesy sendiri secara fundamental dia bertujuan untuk memecahkan masalah atas skalabilitas dan biaya tinggi pada blockchain yang menerapkan varian rollup optimistik. Terutama Courtesy merevolusi pemrograman smart contract yang memungkinkan pengembang untuk membuat kode dengan tumpukan perangkat lunak utama. Noter adalah chain samping Courtesy yang dioptimalkan untuk data singkat, menyediakan ketersediaan data murah untuk di apps. Nah, ini gambaran khusus, teman-teman. CTSI merupakan token utilitas yang berfungsi sebagai bahan bakar untuk noter. Pelaku staking menerima imbalan CTSI dengan staking token mereka dan berpartisipasi dalam jaringan. Yang menjalankan node dipilih secara acak sesuai dengan sistem proof of stake, mendapatkan hak untuk membuat blok berikutnya. Jadi ini merupakan chain sampingan. Pengguna jaringan membayar biaya CTSI untuk memasukkan data pada chain samping. Hmm, oke. Ini dia punya saudara namanya Notar, teman-teman. Kalau kita lihat, eh, sebenarnya fungsi daripada CTSI ini lebih kepada token governance-nya ya. Jadi, bahan bakarnya adalah CTSI. Artinya adalah kalau teman-teman mau menggunakan CTSI itu harus ada CTSI yang dilakukan staking untuk menjaminkan aset sehingga dia bisa memvalidasi transaksi ke depannya. Jadi sebenarnya proyeknya oke kalau menurut saya. Keunggulannya itu dia punya solusi lapisan layer kedua untuk roll up optimistiknya memungkinkan pengembang untuk membuat kode kontrak dan juga di apps mereka secara langsung di komponen perangkat lunak seperti OS Linux. Oke, spesialisasinya dia di Linux, teman-teman. Sekarang kita langsung lihat ke supply-nya. Supply beredar dari Courtesy itu ada kisaran 1 miliar, sementara yang terilis baru sekitar 740 jutaan, teman-teman, sekitar 74% ya. Masih ada sekitar berapa? 26% yang masih bisa di-create ke depannya. Kemudian dari pasarnya dia udah cukup besar, ada di Binance, Coinbase, dan kawan-kawan. Ya, kalau kita lihat langsung dari website resminya ini ya, scaling computation settlement Ethereum Setering Ethereum Virtual Machine Limitation. Jadi dia memang bertujuan untuk membantu kita dalam mengelola ataupun memfasilitasi transaksi, teman-teman. Itu kegunaannya. Kemudian kalau kita langsung cek dia di Etherscan, kita bisa cek ya untuk kepemilikan daripada holder yang ada di Courtesy ini. Ada sekitar 280 juta dimiliki oleh satu institusi atau satu wallet saja, teman-teman. Harus diperhatikan ini. Kalau kita lihat dari analitiknya, itu terus mengalami peningkatan ya. Jadi doi si yang pemilik wallet ini terus melakukan akumulasi sejak 2021 sampai hari ini. Sampai hari ini dia terus melakukan pembelian, teman-teman. Which is ini sebenarnya adalah upaya akumulasi. Mungkin dia ke depan yang bakalan cukup punya kuasa menggerakkan market. Sementara dari kepemilikan wallet kedua, ini justru kebalikannya. Dia terus melakukan distribusi sejak 2020 sampai 2022 kemarin. Jadi terus jualan barang. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikan wallet ketiga, ini wallet Binance. Wallet Binance itu cukup mix lah kalau kita lihat dari chartnya, naik dan turun ya teman-teman. Cukup mix, jadi nggak bisa kita jadikan patokan juga karena mayoritas mungkin tradernya retail. Kemudian wallet nomor 4, ini mungkin jadi satu poin penting juga. Dia terus melakukan akumulasi barang. Ini bisa menjadi sebuah indikasi yang positif sebenarnya untuk Courtesy buat kedepannya. Ya kita lihatlah apakah Courtesy mampu untuk keluar daripada penurunan yang sudah terjadi. Kalau dari Twitter sendiri dia cukup aktif, cuman menurut saya sih agak kurang dapat engagement juga dari para penonton, dari para apa namanya komunitas teman-teman. Ini dia baru upgrade
Courtesy Ecosystem Upgrade 2023. Jadi ya ini lebih banyak kepada rebranding komunitas saja sih teman-teman. Secara secara produk ya menurut saya masih sama, masih tetap jalan. Ya itu sih. Gimana untuk pergerakan harganya? Hari ini Courtesy naik lumayan signifikan. Apakah ini disebabkan karena akumulasi yang dilakukan oleh para whales atau bagaimana? Kalau kita perhatikan sih untuk kenaikannya sekitar 7% dan posisi Courtesy sekarang dalam volatility yang cukup tinggi dalam beberapa waktu. Kalau kita perhatikan dari bottom terakhir, Courtesy itu ada di kisaran 0,09 dan sudah mengalami penguatan, sempat menguat sampai 283%. Lumayan signifikan ya, naik ke kisaran harga 0,3 dolar dan sekarang lagi dalam tahap berusaha kembali mengembalikan kenaikan seperti kemarin. Jika kita perhatikan Courtesy ini volume perdagangannya memang sangat meningkat signifikan sejak April 2023. Asumsi saya pribadi adalah akibat adanya akumulasi yang dilakukan oleh beberapa kepemilikan wallet besar ini. Saya rasa dia yang punya pengaruh besar kenapa harga Courtesy sempat naik kemarin. Karena kalau kita lihat dari posisi smart money di sini kelihatan sangat-sangat besar akumulasi yang dilakukan serta volumenya pun juga meningkat. Jadi ada indikasi kuat bahwa mereka yang melakukannya. Cuman dalam beberapa hari terakhir volume smart money jelas mengalami penurunan disertai dengan volume perdagangan yang turun. Saya rasa ini udah mulai dalam fase koreksi kembali. Jadi kenaikan yang terjadi sebelumnya itu bisa menjadi indikasi yang bagus, teman-teman. Saya yakin Courtesy bakalan kembali menguat ke depannya, cuman kita butuh momentumnya kapan. Karena momentumnya yang terjadi sekarang itu adalah BTC dominance yang mengalami penurunan. Ini merupakan momentum yang cukup baik untuk altcoin sebenarnya. Sekarang tinggal tunggu aja Bitcoin cukup stabil di harga sekarang. Jadi itu, paling nggak buat Courtesy menurut saya masih bakalan berpeluang untuk menguat. Jadi kalau Courtesy mampu untuk menembus level 0,19 di sini, maka target berikutnya dia mungkin akan bisa kembali menguat. Menguatnya sampai kisaran 0,23. Di sini ada apa resistance, teman-teman. Di sini ada resistance, kalau dia berhasil tembus lagi maka target berikutnya di 0,25. Tapi kalau seandainya resistance ini gagal ditembus, resistance di kisaran 0,19, ya kemungkinan harganya masih bisa terkoreksi mencari level bottomnya di kisaran 0,16. Gitu aja buat pembahasan Courtesy. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.